Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan shalom juga kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian semua yang menonton acara persekutuan doa via YouTube ini. Dan puji Tuhan kalau kita masih bisa berjumpa kembali dalam acara persekutuan doa. Dan sebelum saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada saudara-saudara sekalian, marilah kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, Allah yang Maha Kasih, sungguh kami sangat mengucap syukur ya Bapa atas perkenanan Engkau, atas karunia-Mu ya Tuhan, kami dapat berkumpul lagi di acara persekutuan doa. Kiranya Tuhan berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu itu semua dapat memberkati setiap jemaat-jemaat atau setiap saudara-saudara yang menyaksikan via YouTube ini ya Bapa. Kiranya mereka semua dapat dikuatkan, dapat diteguhkan, dan dapat dilegakan oleh segala macam firman yang akan hamba-Mu keluarkan dari mulut bibir hamba-Mu ya Tuhan. Berikanlah kepada kami semua hati seorang murid sehingga kami mau untuk mendengarkan teguran-teguran ataupun mendengarkan nasihat-nasihat yang firman Tuhan sampaikan kepada kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak saudara-saudara sekalian semua untuk merefleksikan iman kita semua. Apa sih artinya merefleksikan iman? Kita harus menilai iman kekristenan kita berdasarkan posisi diri kita. Maksudnya seperti apa sih menilai iman atau memposisikan diri kita di dalam iman kita? Maka kita akan membaca sebuah nats yang sangat menarik, sebuah kisah yang sangat menarik. Diambil di dalam Matius 15 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-28. Matius 15 ayat yang ke-21 sampai 28 saya akan bacakan bagi kita semua. LAI memberikan judul perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang merenungkan sabda Tuhan. Saudara-saudara, mengapa saya mengambil cerita dari perempuan Kanaan yang percaya ini? Itu karena kita semua posisinya sebagai seorang Indonesia, sebagai seorang warga negara Indonesia, itu menanggung hal yang sama dengan perempuan ini. Karena kita semua sekalian ini bukanlah dari bangsa pilihan Allah. Kita bukanlah keturunan Israel. Kita adalah bangsa di luar bangsa Israel. Kita adalah bangsa lain. Kalau misalnya saudara-saudara semua nantinya membaca dalam Kisah Para Rasul dan segala macam, pelayanan kepada bangsa-bangsa lain itu juga dibuat penting oleh Tuhan. Tetapi pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan seolah-olah di sini, kalau bisa kita katakan, kejam ya? Karena Tuhan itu tidak mau untuk menolong perempuan ini, seolah-olah seperti itu. Padahal tidak seperti itu. Kita akan simak baik-baik kembali. Di sini ada Tuhan jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tuhan Yesus seolah-olah seperti mau menfokuskan pelayanannya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Atau memfokuskan kepada bangsa Israel saja. Maka dari itu ia seolah-olah tidak mau menolong perempuan Kanaan ini. Atau yang kalau misalnya kita lihat di kitab Markus pasal yang 7 ayat 24-30. Itu adalah berasal dari daerah Siro-Fenisia. Jadi ini adalah bangsa di luar Israel. Sama seperti kita saudara. Kita ini adalah bangsa Indonesia. Yaitu bangsa yang bukan dari keturunan Israel langsung. Tidak ada kerabat apa-apa dengan keturunan Israel. Dengan bangsa Israel, dengan orang Yahudi tidak ada kerabat apa-apa. Maka dari itu kita sama statusnya seperti perempuan ini.
Apa yang akan saudara sampaikan kepada Tuhan kalau misalnya Tuhan menyamakan diri kita dengan anjing? Kalau sahabat saudara-saudara semua berkata bahwa ya dengan kata-kata makian tentunya ya, seperti kalau kita tahu dalam bahasa Indonesia misalnya kita dikatakan sebagai anjing, pasti kita akan marah. Kenapa saya kok dihina gitu? Kan kayak gitu biasanya kalau dalam dunia kita seperti itu. Ya kurang lebih sama. Tuhan Yesus menyamakan perempuan ini seperti anjing. Jadi Tuhan Yesus berkata bahwa tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak, yaitu domba-domba yang hilang dari keturunan Israel, dan melemparkannya kepada anjing. Kita disamakan seperti anjing. Tapi saudara-saudara, jangan salah sangka terhadap Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata seperti ini karena Tuhan Yesus mau menunjukkan perbedaan iman. Perbedaan iman kita, perbedaan iman perempuan ini dengan orang-orang Yahudi yang hidup pada zamannya. Kalau kita cermati di dalam Matius 15, yang ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-20, saudara-saudara bisa baca sendiri. Tapi secara garis besar, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-20 itu menegur orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Di mana orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat berkata bahwa kenapa kalian semua murid-muridmu ya Tuhan Yesus, gitu. Murid-muridmu ya Yesus makan dengan tangan najis, dengan tidak mencuci tangan dahulu sebelum makan. Itu kan adalah adat istiadat nenek moyang kita. Nah, kita lihat bahwa mereka lebih berorientasi kepada adat istiadat daripada berorientasi kepada perintah Allah. Tuhan Yesus menegur di situ. Bukan setiap yang masuk ke dalam mulut itu yang menajiskan, tetapi yang keluar dari dalam hati itulah yang menajiskan. Refleksi iman bagi mereka. Di mana makanan yang masuk ke dalam tubuh itu tidak menajiskan kita. Tetapi apa yang keluar, entah itu kejahatan, percabulan, hawa nafsu, kemarahan, yang keluar dari dalam diri kita, itulah yang menajiskan orang. Terus kemudian inilah perbedaan iman itu, saudara. Kalau di perikop sebelumnya kita melihat ada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang hanya berorientasi kepada aturan-aturan dan aturan tanpa mempedulikan perintah Allah. Berbeda sekali dengan perempuan ini. Perempuan ini datang dengan penuh rasa hormat, dengan penuh rasa sujud di hadapan Tuhan. Dia berkata, Tuhan Yesus, Tuhan anak Daud, kasihanilah anak perempuanku kerasukan setan dan sangat menderita. Datang dengan penuh kerendahan hati, saudara. Berbeda sekali dengan ahli-ahli Taurat yang hanya berorientasi kepada aturan adat istiadat. Tanpa mempedulikan perintah Allah. Kemudian kita lihat lagi. Ada lagi kisah yang menarik. Yaitu di perikop-perikop setelahnya di ayat yang ke-32 sampai dengan ayat yang ke-39. Di situ ada peristiwa Yesus memberi makan 4.000 orang. Pada pasal-pasal sebelumnya kalau saudara-saudara mencermati kitab Matius. Dalam satu pasal sebelumnya yaitu di pasal 14 ada kisah Yesus memberi makan 5.000 orang. Jadi hal memberi makan 4.000 orang ini itu adalah yang kedua. Bukan lagi seperti mukjizat pertama di mana mereka 5.000 orang. Saat itu murid-muridnya bertanya kepada Tuhan bagaimana caranya memberi makan orang-orang yang banyak ini. Jelas mereka tidak tahu. Karena itu baru saja akan dilakukan oleh Tuhan. Memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Kemudian di dalam pasal berikutnya yaitu di pasal 15 ada Yesus memberi makan 4.000 orang dengan 7 roti dan beberapa ikan. Tetapi murid-muridnya di situ belum paham. Iman mereka belum paham. Kita lihat, perhatikan di Matius 15 ayat yang ke 33. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Pertanyaan ini sudah ditanyakan oleh mereka pada waktu mujizat yang pertama, yaitu mujizat memberi makan yang pertama, yaitu memberi makan 5.000 orang. Pada memberi makan 4.000 orang mereka bertanya lagi karena mereka bingung. Iman mereka belum mencapai posisi di mana mereka mengerti bahwa Allah itu sanggup melakukan segala sesuatu. Kita bandingkan dengan iman perempuan Kanaan yang percaya ini.
Bagaimana ia langsung sujud dan meminta kepada Tuhan, tolong sembuhkanlah anak perempuanku, ia kerasukan setan sangat menderita. Kemudian saat Tuhan Yesus menolaknya karena ia diutus kepada domba-domba yang hilang dari Israel, dia semakin sujud. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Iman perempuan ini begitu luar biasa. Tetapi sekali lagi Tuhan Yesus menolak. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Perempuan itu langsung memposisikan dirinya. Dia memposisikan dirinya sebagai seorang yang tidak ada artinya sama sekali. Saat Tuhan Yesus berkata bahwa dia disamakan seperti anjing, ia langsung memposisikan dirinya dan memang betul-betul bahwa benar Tuhan, tapi anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Anjing itu juga mendapat bagian, tapi dia menyamakan dirinya dengan anjing. Coba, begitu luar biasa iman perempuan ini. Dan di situ sikap Tuhan Yesus bukanlah sebagai seorang yang kejam, tetapi sebagai seorang yang tahu persis bagaimana iman perempuan ini. Sejauh mana iman perempuan ini. Tuhan tahu bahwa tekanan yang seperti itu tidak akan membuat perempuan ini mundur. Ini menjadi contoh buat murid-muridnya yang merupakan orang-orang Yahudi. Di ayat yang ke-23, karena Tuhan Yesus tidak menjawab maksudnya tidak menjawab perempuan ini. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Dianggap pengganggu. Bahkan murid-muridnya ini menganggap bahwa perempuan ini adalah pengganggu. Dia mengikuti kita. Udahlah, guru gak mau menyembuhkan kamu, menyembuhkan anak kamu. Kamu pergi gitu. Seperti itulah kiranya mereka mengusir perempuan ini. Tapi lihat bagaimana perempuan ini meski diusir, meski dia tidak diperhatikan sama Tuhan, meski dia tidak ditolong awalnya oleh Tuhan, kita lihat bagaimana perempuan ini sangat-sangat merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Memposisikan dirinya lebih sungguh-sungguh lagi sebagai seorang yang paling rendah, yaitu dianggap sebagai anjing. Bagaimana iman perempuan ini memposisikan dirinya dia di hadapan Allah. Itulah yang dikenan oleh Tuhan. Tuhan tahu perempuan ini betul-betul percaya dalam hatinya. Berbeda dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Berbeda bahkan dengan murid-muridnya, dengan orang-orang Yahudi. Tuhan ingin menjadikan perempuan ini sebagai contoh bahwa imannya itu menyelamatkan dia dan anak yang diminta untuk disembuhkannya. Kita lihat di ayat 28. Matius 15 ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Luar biasa. Saat ibu ini datang kepada Yesus, ia meminta permintaan kepada Yesus. Ia terus-menerus merendahkan hati. Tuhan belum jawab, rendahkan hati. Merendahkan hati di hadapan Tuhan. Lihat apa yang Tuhan akhirnya jawab. Seperti yang kau kehendaki. Berarti Tuhan mengabulkan permintaan kita. Sesuai dengan iman yang kita percayai. Kita berdoa kepada Tuhan, kita meminta sesuatu. Kemudian Tuhan mengabulkan kepada kita. Sesuai dengan yang kita kehendaki. Luar biasa. Saat kita berharap sesuatu, harapan itu persis dipenuhi oleh Tuhan. Tuhan mengikuti harapan kita. Tuhan mendengarkan permohonan kita. Maka jadilah kepadamu seperti yang kamu kehendaki. Menurut iman kamu jadilah. Begitu luar biasa. Kalau kita renungkan, tadi di awal saya sudah berkata kita akan merefleksikan iman kita. Kalau kita renungkan iman kita, pokok-pokok doa kita, jam berdoa kita, permohonan kita. Adakah kita terus-menerus berdoa kepada Tuhan? Terus-menerus datang kepada Tuhan. Terus-menerus meminta seperti perempuan ini, bahkan merendahkan hati kita. Atau malah kita mengatur Tuhan. Tuhan, saya maunya begini, yang ini. Saya pokoknya mau yang ini Tuhan. Jawablah Tuhan, tolong maunya yang ini. Nah, atau kita memaksa Tuhan seperti itu? Ingat saudara, kita ini bukan bangsa pilihan Tuhan. Tetapi Tuhan dalam
kuasanya yang begitu besar, kuasa pengampunannya atas dunia ini, bagi siapapun yang percaya kepada Tuhan menjadi warga kerajaan Allah, menjadi bangsa pilihannya. Kitalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Kita diangkat menjadi bangsa pilihannya. Tadinya kita bukan siapa-siapa. Bahkan Rasul Paulus mengibaratkan kita, atau bahkan Tuhan Yesus pun dalam perumpamaan pokok anggur pun, kita itu dicangkokkan kepada pokok anggur. Maka dari itu kalau Rasul Paulus berkata bahwa kita yang dicangkokkan ini lebih mudah dipatahkan. Dahan asli saja yang tidak berbuah dipatahkan oleh Tuhan. Bagaimana kita yang dicangkokkan? Disitulah kita harus memiliki kerendahan hati. Iman disertai dengan posisi diri yang benar. Maka akan membuat Tuhan bergerak untuk melakukan mujizatnya. Tuhan bergerak untuk menolong kita. Tuhan bergerak untuk menjawab permohonan-permohonan kita. Jadilah kepadamu menurut imanmu seperti yang kau kehendaki. Kalau kita berhasil memposisikan diri kita di hadapan Tuhan, kita datang dengan penuh kerendahan hati. Tidak ada pemaksaan, tidak ada marah-marah kepada Tuhan. Pokoknya semuanya kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kita berkata, Tuhan, saya mau yang ini Tuhan. Saya berdoa untuk yang ini. Tapi biarlah kehendak-Mu yang terjadi Tuhan, bukan kehendak kami. Biarlah Tuhan kalau memang keinginan saya ini baik, Tuhan tolong jawab. Tuhan tolong kabulkan. Kalau memang itu baik, Engkau tahu yang terbaik. Seperti Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, ya Bapa, jikalau boleh ambillah, lalukanlah cawan ini daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu. Tuhan Yesus memposisikan dirinya sebagai hamba di hadapan Bapa. Seperti perempuan ini memposisikan dirinya seperti anjing di hadapan Tuhan. Di mana Tuhan yang berkata seperti itu. Tuhan tahu imannya perempuan ini. Dan Tuhan mau untuk memberikan teladan bagi orang-orang Yahudi, bagi murid-muridnya, dan bagi ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi pada saat itu. Bagaimana dengan kita? Apakah kita akan mau mengikuti iman orang-orang Yahudi? Atau kita mau mengikuti iman perempuan ini? Dalam hal kepercayaannya kepada Tuhan, ia memposisikan dirinya di hadapan Tuhan sebagai seorang manusia yang seperti seharusnya tidak layak saya menerima kasih-Mu ya Bapa. Merendahkan hati. Tetapi belas kasihan Tuhan begitu besar atas kita. Kita dilayakkan untuk menjadi anak-anaknya. Siapapun yang percaya, kita dilayakkan untuk bisa berdoa kepadanya secara langsung. Kita bisa menyebut Dia sebagai Bapa. Sebuah kedekatan yang sangat luar biasa. Jadi, apakah kita mau memposisikan diri kita di hadapan Tuhan dengan kerendahan hati dan iman yang teguh kepada Tuhan? Maka dari itu saudara, saat saudara berdoa, saat saudara meminta sesuatu kepada Tuhan, selalu rendahkan hati. Selalu beriman kepada Tuhan. Dan selalu dengan tekun memintanya kepada Tuhan. Saat kita tekun meminta, jawaban Tuhan pasti akan yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Akan ada jawaban Tuhan yang paling baik untuk kehidupan kita. Untuk pergumulan doa kita. Mari kita berdoa saudara. Bapa dalam surga Allah yang Maha Kasih, sungguh kami sangat mengucap syukur atas firman-Mu pada sore, petang, malam hari ini ya Bapa. Di mana kami boleh untuk mengetahui, mengikuti iman perempuan dari Kanaan ini, perempuan Sirofenisia yang percaya kepadamu Tuhan. Di mana ia merendahkan hati di hadapan-Mu. Di mana ia dengan sungguh-sungguh meminta kepadamu Tuhan dengan tidak penuh paksaan. Karena ia tahu posisinya Tuhan. Posisinya adalah sebagai bangsa yang di luar Israel. Tetapi Tuhan melalui kasih Tuhan yang luar biasa, kami dilayakkan untuk berdoa langsung kepadamu Tuhan. Biarlah kami tidak mempergunakan hak kami dengan arogan ya Bapa. Dengan memerintah Engkau atau bahkan dengan marah menuntut daripada Engkau Tuhan. Tidak Tuhan. Tapi kami datang dengan penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan. Hamba-Mu berdoa pada saat ini ya Bapa. Jawablah setiap pergumulan dari saudara-saudara di luar sana yang menonton via YouTube ini Tuhan. Mungkin di antara mereka ada yang memiliki pergumulan tentang sakit penyakit. Atau mungkin di antara mereka ada yang memiliki pergumulan untuk
pekerjaan, untuk karir, untuk pendidikan, untuk apapun itu Tuhan. Kiranya Engkau menjawab Tuhan dengan jawaban-Mu yang terbaik Tuhan. Kami merendahkan hati di hadapan-Mu Tuhan. Kami mohon agar jawaban Tuhan yang terbaik turun atas kami ya Bapa. Iman kepercayaan kami kepadamu. Kiranya iman kami dapat lebih yakin lagi bahwa Tuhan sanggup untuk menjawab setiap permasalahan yang kami miliki. Tapi biarlah jawaban-Mu yang terbaik untuk kami. Pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan berjumpa lagi lain waktu.